Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah penggali kubur bersetubuh dengan mayat di zaman Rasulullah SAW hingga malaikat Jibril pun turun ke bumi. Suatu hari, Umar bin Khattab didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu terlihat gusar dan ada yang membebani pikirannya. "Assalamualaikum wahai Umar," kata pemuda itu memberi salam padanya. "Waalaikumsalam warahmatullahi." "Kemarilah anak muda," jawab Umar. "Wahai Umar, saya ingin bertanya, apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina?" tanya pemuda itu. "Dan bagaimana jika seseorang itu menjinai mayat dan ia masih perjaka?" tanya pemuda itu sejurus kemudian. Umar terdiam dan bulu kuduknya berdiri mendengarkan pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan seberapa apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar. "Saya sendiri wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" Sang pemuda mulai bimbang. Umar tidak berkata apa-apa. Ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Pada saat itu Rasulullah SAW melihat Umar dan ia pun menegurnya. "Assalamualaikum wahai Umar." "Salam Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi ya Rasul," jawab Umar. "Saya melihat engkau dalam keadaan bersedih. Apa yang menyebabkan engkau bersedih?" tanya Rasul. "Di luar saya menjumpai seseorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri dan ia ingin bertobat dari dosanya," jawab Umar. "Ajaklah kemari wahai Umar," pinta Rasulullah. Umar segera keluar dan mengajak pemuda tersebut untuk masuk. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah SAW penasaran. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Pemuda itu memberikan salam. "Waalaikumsalam warahmatullahi wahai anak muda," jawab Rasul. "Mengapa engkau menangis wahai anak muda?" tanya Rasul. "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku ya Rasul," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" tanya Rasulullah SAW. "Tidak ya Rasulullah, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda tersebut. Rasulullah SAW berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu anak muda bahwa Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar umur kursi?" tanya Rasulullah SAW. "Lebih besar dari itu ya Rasul," jawab pemuda itu. "Apakah sebesar arsy?" tanya Rasulullah penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul," jawab sang pemuda di tengah isak tangisannya. "Sebenarnya dosa apa yang engkau lakukan? Coba kau katakan kepadaku," pinta Rasulullah SAW. "Sungguh saya malu untuk mengatakannya ya Rasulullah," jawab pemuda itu. "Jika tidak kamu katakan maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu," ucap Rasulullah SAW. Pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan diri untuk mengatakan apa yang telah ia perbuatkan. 7 tahun yang lalu saya bekerja sebagai penggali kuburan. Suatu ketika ada mayat kaum Ansyar. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya, lalu kubukakan kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora, maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinai mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Setelah beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu pada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar perkataan sang pemuda, Rasulullah SAW sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik,
tempatmu memang pantas di neraka, keluarlah dari tempat ini. Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat, tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan. Selama 40 hari 40 malam, sang pemuda beristighfar dan tak berhenti menangis. Ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar, ia tak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Ia berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika Kau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksaan di akhirat. Sungguh saya tidak akan sanggup menerima siksaanmu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah di atas adalah Allah Maha Pengampun. Seberapapun besar dosa kita, jika kita tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, maka Allah akan mengampuni dosa kita selama kita benar-benar mau bertobat kepadanya. Kisah ini disadurkan dari buku karya Utsman bin Hasan bin Ahmad Arsi Syakir Al-Kahaubawi. Sekian kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.